Shalom jemaat Tuhan, kita mengucap syukur pada saat ini kita dapat kembali bersekutu lewat media online. Kita terus percaya bahwa Dia Allah yang tidak terbatas oleh ruang maupun oleh waktu, sehingga Dia Allah yang sanggup melawat kita dimanapun kita berada dalam persekutuan pada saat ini. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah ini dengan bangkit berdiri dan kita akan menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kemuliaan
kekuatan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian. Segalanya yang kita miliki, kita mau berikan hanya kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita mau bawa persembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya.
yang dikasihi Tuhan, Jemaat Janet yang selalu bersemangat memuji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang mengasihi jemaat di Janet, Bapa yang mengasihi dan tahu siapa kami di hadapan-Mu, dan Engkau ingin membukakan hatimu, hati yang penuh kasih, agar kuasa kasih itu menyelimuti kami, memperlihatkan hidup kami untuk melihat kasih Tuhan yang luar biasa, kasih kuasa Tuhan yang membentuk, menuntun kami dengan ajaib, supaya setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami pulang dengan sorak-sorai bahwa kami jemaat yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuntunan-Mu selalu benar dan sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari Minggu ini judulnya tangan yang tak terlihat. Firman ini sangat menarik sekali karena tema itu membuat saya memikirkan dua hal yang menarik. Yang pertama, kata tangan. Di Alkitab selalu ada kata-kata tangan Tuhan menjangkau, tangan Tuhan menuntun. Itu sebenarnya bahasa yang dipakai supaya kita mengerti. Karena Tuhan itu roh adanya, supaya bahasa manusia mengerti dengan apa kemahakuasaan dan keajaiban Tuhan, bagaimana Tuhan tuntun kita. Walaupun kita tidak melihat tangan Tuhan yang pegang kita, bisakah kita percaya dan amin bahwa saat ini juga tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu pegang kita. Amin. Tuhan pegang kita walaupun keadaan sulit. Ya, karena tangan Tuhan tetap pegang erat-erat hidup kita. Bahkan anak kita, cucu kita, usaha pekerjaan kita. Seperti yang dikatakan Sandu Sundarsing, seorang misionaris. Saya tidak tahu mendaki ke sana gimana, tapi aku tahu tangan Tuhan tuntun, dan akhirnya dia bisa terobos salju dengan hebat. Walaupun itu bahaya yang besar, tapi dia boleh selamat. Amin. Sama seperti itu, jemaat, hari ini tangan Tuhan tuntun kita semua. Ibu Arya sudah sepuh, tapi tangan Tuhan tidak pernah sepuh, Bu, tapi tetap pegang Anda. Kedua, tangan Tuhan yang tak terlihat. Saya ingin bertanya, yang tak terlihat ada apa enggak? Ada yang menjawab, yang tak terlihat berarti enggak ada dong, enggak kelihatan kok. Saudara, yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Virus corona itu enggak kelihatan. Tapi saudara kalau kena, nama saya maaf ini permisi bicara, kalau dihinggapi virus itu tahu-tahu geblak kita, tersungkur loh, kok kenapa sehat-sehat tadi, nggak taunya kita positif. Tangan Tuhan walaupun mata jasmani kita tidak melihat, seperti Thomas katakan, berbahagialah engkau Thomas. Walaupun engkau sekarang melihat, tapi berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Walaupun tangan Tuhan tak terlihat, tapi Dia ada. Sebab Dia Tuhan yang hidup. Dia ada, terus menerus ada, karena Dia Tuhan.
Karena Dia ada, maka pada pagi hari ini Dia ada bagimu dan bagi saya, bagi kita semua. Ia ada. Keadaan sulit saat ini tidak akan membuat Tuhan kewalahan, tidak akan membuat Tuhan angkat tangan dan tanda menyerah. Tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat saya mau ke sini, saya membaca tulisannya David Roper. Dia seorang hamba Tuhan yang menuliskan demikian. Masa-masa yang paling gelap dan paling sulit, saya ulang, masa-masa yang paling gelap dan paling sulit itu adalah masa awal dari Tuhan untuk bertindak dengan sempurna. Amin. Jadi kalau saudara berdoa terus dan berharap terus, sudah kelihatannya sudah gelap, aduh nggak mungkin deh Tuhan udah tinggalkan kita. No, jangan. Keadaan yang paling gelap itulah Tuhan bertindak. Mengapa? Supaya saudara tahu dan saya tahu bahwa Tuhan lebih besar dari kegelapan itu. Tuhan lebih besar dari semua maut yang akan mengancam. Karena Tuhan dialah Allah Alfa dan Omega yang pegang segala kunci, pegang kedaulatannya segala hal yang di dunia ini, bahkan dunia akan datang, tetap Tuhan yang pegang, yang berdaulat. Karena itu mari kita bersama-sama, saya membaca 2 ayat demikian. Kejadian 50, Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21, itu ayat perikop yang diberikan kepada saya. Saya akan bacakan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikannya, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Demikian ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu pasal terakhir dari kitab Kejadian, tertulis tentang janji dan jaminan daripada Yusuf sendiri. Saya akan membuka dengan satu kata-kata kecil. Sebenarnya saya tadi dan malam, mulai kemarin sebenarnya, tadi malam buku ini saya baca lagi. Buku ini judulnya Suara yang Hilang. Buku ini cukup murah Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya punya duit 30.000, ya beli tahu genjerot atau misua atau mie, nah boleh satu porsi dapat satu buku ini. Buku ini sangat menarik sekali. Ditulis oleh Emily Lim. Siapa itu? Ini orangnya yang di cover buku ini. Emily Lim itu adalah seorang eksekutif muda khusus bidang bisnis jual beli hotel. Dan bukan hotel yang ecek-ecek, tapi hotel yang mewah sampai di Eropa, Amerika yang harganya ratusan miliar. Tapi saya membaca buku itu dan tidak bisa menyimpulkan Emily Lim kayak apa
kalau saya hanya membaca sampulnya saja, atau saya hanya membaca bab pertama saja, oke, saya akan bacakan judul dari bab pertama. Siapa yang mencuri suara saya? Emily Lim seorang eksekutif muda, seorang wanita yang cerdas sekali. Eksekutif perusahaan yang terkenal, gajinya ratusan juta, orang Singapura, dan sangat dikagumi oleh bosnya, dipercayai oleh pekerjaan yang luar biasa. Tetapi mengapa judulnya suara yang hilang? Memangnya dia MC? Mungkin terlalu sering ngomong, suaranya hilang. Saudara-saudara, sekali lagi, ketika saya membaca lembar demi lembar, saya bisa mengerti masalahnya. Dia terkena satu radang yang luar biasa, yang langka sekali dialami manusia. Dia mengalami kehilangan suaranya. Dan sebagai seorang eksekutif, kalau kehilangan suaranya cuma bisa itu parah sekali. Dan saya tidak bisa meneruskan cerita ini. Nanti saya akan lanjutkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menilai orang hanya dari penampilannya, hanya dari kejadian hari ini, dan kita tidak bisa menyimpulkan ke depannya. Tidak bisa. Karena itu yang harus kita pelajari tahap demi tahap, seperti apa, terus menerus seperti apa, nanti kita akan tahu. Demikian dengan kitab Kejadian yang berisi cerita atau riwayat hidup Yusuf. Kita tidak tahu siapa Yusuf itu sedalam-dalamnya dengan hanya membaca bagian akhir dari kitab Kejadian. Memang Jemaat Janet memberi tema kepada saya diambil dari kata-kata terakhir dari Yusuf sebelum ia meninggal. Saya tidak bisa berkata ini lalu saya uraikan itu. Tidak bisa. Saya harus melihat ke belakang. Siapakah Yusuf itu? Dari situ kita bisa belajar. Siapa Yusuf itu dan apakah berharganya atau bagaimana kata-kata Yusuf itu sehingga dijadikan tema, dijadikan sebuah perenungan, dijadikan suatu kekuatan bagi kita di masa-masa yang sulit seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama tadi, tangan yang tak terlihat itu adalah tangan Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan orang percaya, bahkan secara khusus kehidupan Yusuf, kehidupan keluarga Yakub, secara khusus Yusuf anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 50 harus diawali untuk mengerti Yusuf pasal 37. Pada saat kita melihat umur 17 dari Yusuf, Tuhan sudah memiliki rencana sebelum Yusuf dilahirkan. Rencana Tuhan yang begitu dahsyat, ajaib bagi setiap orang, secara khusus Yusuf, dan diperlihatkan kepada kita tentang momen yang penting, yaitu ketika Yusuf umur 17 tahun. Dari umur 17 tahun ini kita belajar tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu aktif.
tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu bukan berarti tangan Tuhan berdiam diri saja. Tangan Tuhan cuma hanya bengong saja atau memberikan segala sesuatu, ya sudah. Seperti Rabbi Kastner, dia berkata tangan Tuhan itu tangan Tuhan yang ada di dunia ini, tapi sayang dia tidak berkuasa. Mengapa dia tulis begitu? Karena dia berdoa, dia mengagungkan Tuhan, tapi anaknya sendiri mati karena sakit. Lalu dia menuliskan tangan Tuhan itu terlalu sibuk ngurusi anak saya, ngurusi kita semua. Karena itu tangan Tuhan, biarkan dia ada, tapi bengong saja. Tidak, saudara. Tangan Tuhan aktif tuntun Yusuf hari demi hari. Dan ketika dia bermimpi, dia tunjukkan itu, bagaimana dia bermimpi, dan semuanya itu menyembah dia. Dia mengatakan polos saja, sebagai seorang remaja, polos saja. Tetapi dia tidak tahu bahwa segalanya, baik mimpi, baik peristiwa, baik kejadian yang dihadapi dan dialami oleh Yusuf, tangan Tuhan sedang merendanya. Kita tidak tahu, Yusuf juga tidak tahu, ayahnya tidak tahu. Tapi di saat itulah mulai diperlihatkan bagaimana tangan Tuhan itu siap merenda terus kejadian demi kejadian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di manakah puncaknya kejadian? Di mana puncaknya kejadian merenda dari tangan Tuhan itu, merenda kehidupan Yusuf? Di mana puncaknya? Sebelum puncak-puncak yang lain kita daki bersama dan diperlihatkan kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah mimpi itu, para saudaranya benci, dan akhirnya Yusuf dijual. Puncak pertama yang paling menentukan dalam hidup Yusuf, dan kita perlu belajar, adalah pasal 40. Ketika Yusuf dituliskan begini, saya akan bacakan di pasal yang ke-37, kemudian kita lihat pasal ke-39. Perhatikan puncaknya, mulai diperlihatkan tegas sekali. Tetapi Tuhan, ayat kedua, menyertai Yusuf. Pasal 40. Saudara dan saya hanya melihat pasal sebelumnya, ya itu tulisan tragis, tragedinya begitu. Tetapi dalam pasal 39 mulai Tuhan menunjukkan dirinya. Bukan berarti yang pasal yang lain Tuhan belum menunjukkan dirinya, tapi pada pasal ini dia membawa Yusuf ke puncak, satu klimaks. Sebelum menuju klimaks yang lain, Yusuf diperhadapkan satu peristiwa yang diperlihatkan oleh penulis Alkitab, kitab Kejadian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun. Dan Yusuf diangkat sebagai bendahara. Kan enak. Hidupnya sudah mapan, dari ribuan, hidupnya mapan, dipercayai dan diberkati. Dikatakan diberkati. Wah, sudah. Kalau orang sekarang berpikir, ini kesempatan, ini diberkati, mau apa lagi? Kalau sukses ini,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, tidak. Kehidupan yang baik, yang membuat orang berbahagia, sukses, harta berlimpah, tapi Yusuf bukan dipanggil ke klimaks seperti itu. Klimaknya justru ditunjukkan oleh Tuhan ketika Yusuf dirayu oleh tante Potifar. Ini klimaks bagi saudara dan saya. Ketika Yusuf dirayu, Yusuf menawarkan diri untuk terima rayuan tante Potifar atau menolak. Saudara di dalam karir hidup, saudara di dalam tantangan pergulatan saat ini, Tuhan bawa kita ke klimaks atau kita menyerah. Atau kita menyerah dan berkata, ya sudah berhasil, apalagi sekarang tante Potifarnya juga mau dengan saya, mau apa lagi? Tapi justru ini klimaks. Klimaks yang Tuhan ingin bawa di kehidupan Yusuf, dan secara khusus mau bicara kepada jemaat Janet. Kamu mau mengimani Tuhan atau cukup sampai di sini? Kamu mau percaya kepada Tuhan yang memimpin hidupmu atau sampai di sini? Kamu mau percaya kebertangan Tuhan yang tidak terlihat di dalam kehidupanmu saat ini, atau kamu menyerah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rayuan Potifar yang tiap-tiap kali datang, Yusuf berkata dengan tegas, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimana mungkin? Di sini, puncaknya di sini. Ini pertikungan yang sangat menentukan. Mau terus dalam pimpinan Tuhan dengan syarat tolak, mau terima dengan syarat terima semua rayuan dan terpelanting hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf sedia terima semua yang ditantang itu dengan mengandalkan Tuhan. Ia menerima tantangan itu dan dia dengan Tuhan tolak itu. Dia terima. Itu pertama begini, dia terima, dan akhirnya dia tolak sampai puncaknya. Sampai akhirnya Yusuf sendiri mengalami fitnah. Pertama, dia tidak keluar dari rumah Potifar. Kedua, dia tidak tetap, dia takut akan Tuhan dan terus terima pekerjaan di tante Potifar. Tapi yang puncaknya, dia harus berkata maaf. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara hadapi, perjalanan hidupmu saat ini, ada tonggak penting namanya tonggak Potifar. Saudara mau berjalan terus, dan Tuhan akan menaikkan taraf klimaks hidup, tetapi dengan menentang semua rayuan Potifar. Akibatnya tahu sendiri, penjara. Mengapa penjara? Fitnah. Bukan berarti pada waktu dia sudah dibenci oleh saudaranya, tangan Tuhan tidak bekerja. Tangan Tuhan terus aktif menuntun. Tangan Tuhan terus aktif memimpin. Bahkan tangan Tuhan
menentukan hidupnya Yusuf. Apakah mau dibunuh? Tangan Tuhan berdaulat gang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukan berarti setuju, bukan berarti dia lakukan, oh dia tidak berbuat apa-apa, tidak. Tuhan yang Maha Kasih tetap melihat perbuatan jahat saudaranya, perbuatan jahat Tante Potifar, semuanya oleh Tuhan dilihat, dan Tuhan sedang menunggu kebebasan Yusuf untuk bersikap. Ketika Yusuf terima dulu kerjanya, dirayu, tetap dia menerima pekerjaan. Tapi jangan lupa, menerima pekerjaan berbeda dengan menerima rayuan. Dia tetap hormat, dan dia tidak ada satu drama di situ. Dia datangi Pak Potifar, sorry Pak, istri Bapak yang nggak benar, begini, dia ngerayu saya tadi. Tidak, dia terima pekerjaan, dia hormati pekerjaan, tapi rayuan tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keaktifan yang menentukan dari Tuhan itu ada di pihak Yusuf. Tuhan berkuasa tuntun, Tuhan berkuasa lindungi, benar. Tuhan berkuasa berdaulat, benar. Tapi dia menunggu juga respon iman, respon hatimu saat ini. Apakah engkau menyerah, atau engkau tetap percaya Tuhan tuntun kamu? Saudara-saudara, saya baru mengerti dalam minggu-minggu, bulan-bulan, saya baru mengerti betapa baiknya Tuhan itu. Ketika anak saya bercerita, bersaksi, dia melayani satu TPI, dia ikut bantu pendetanya dengan Janet, separuhnya dari Janet yang kecil. Dia harus bantu ini, bantu itu. Dan saya baru mengerti kenapa dulu dia bersikeras tidak mau bekerja di Jakarta. Saya mau yang sana di Kalimantan. Tapi istri saya dan saya cuma, gimana ya anak saya yang penakut ini. Istri saya nangis berkali-kali. Tapi justru dia dibentuk, justru dia diberkati, bisa melayani Tuhan di pinggiran kota yang kecil itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari situlah mengapa saya katakan tadi, kita tidak tahu perjalanan ini, tapi tangan Tuhan aktif. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan merenda hidup kita. Harus kita yakini, puncaknya nanti ada. Dalam pergulatan saudara, nanti puncaknya ada. Saudara menyerah atau saudara tetap percaya tangan Tuhan tuntun itu. Dan ketika Yusuf meyakini, maaf 1000 kali maaf. Kalau orang selalu bersaksi, kalau saya taat, saya diberkati, kalau saya ini, Tuhan akan senang, pasti benar. Ada kalanya orang yang begitu diberkati Tuhan, saya tidak akan tutup mata tentang hal itu. Tapi saya di dalam kitab Kejadian, orang yang taat, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang benar-benar takut akan Tuhan, masuk penjara. Tapi jangan lupa, sekali lagi jangan lupa, sekali lagi jangan pernah lupa, di penjara pun bagi Tuhan itu tempat yang kecil, yang biasa, tempat di mana Tuhan bisa bentuk Yusuf itu. Menurut orang itu celaka, menurut Tuhan itu tempat pembentukan yang paling indah. Sebelum orang ditinggikan, dia harus merasakan apa artinya di bawah.
Sebelum orang diberkati Tuhan, dia harus tahu dulu apa artinya nggak punya apa-apa. Sebelum orang berkata luar biasa ajaib, kadang-kadang orang harus diperhadapkan dengan maut sekalipun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di penjara itu Tuhan membentuk dua hal penting yang saudara dan saya perlu banyak belajar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di penjara itu Tuhan perlihatkan kepada orang Mesir yang sedang dipenjara juga pegawai Firaun tentang tanda petik kelebihan Yusuf. Di tempat yang tidak terduga itu Tuhan perlihatkan kelebihan Yusuf yang menjadi titik tolak Yusuf naik ke berikutnya. Kelebihan Yusuf bisa menafsirkan mimpi yang tidak bisa ditafsirkan orang lain. Kedua, Tuhan memperlihatkan kepada Yusuf di tempat yang terbatas, yang sangat tidak enak itu, justru Yusuf belajar apa artinya karakter diri. Yusuf mulai belajar suatu hal yang indah di dalam hidupnya, satu hal yang indah di dalam seluruh dirinya dibentuk oleh Tuhan sendiri. Dialah menjadi orang yang bisa mengampuni saudara-saudaranya dan mengampuni, kalau boleh saya katakan, Potifar. Dia matang betul menjadi seorang pemuda yang tidak asal nyeplos omongannya, tapi matang betul. Ketika dia dikeluarkan dari penjara, ketika Firaun itu di dalam kesulitan karena mimpi yang luar biasa, negara Mesir yang akan diancam oleh bahaya kelaparan yang tidak mampu diatasi, justru penjara itulah Yusuf ketemu dengan orang Mesir dan diperkenalkan kepada Raja Firaun. Luar biasa. Di dalam bertemu dengan Raja Firaun, satu hal yang paling indah adalah Yusuf yang dulu beda dengan Yusuf sekarang. Dia tidak berkata, tolong Firaun, pegang itu yang fitnah saya, tolong tangkap itu yang pernah fitnah saya, tangkap Potifar dan seterusnya. Dan saya jumpai, saudara, dan pasal-pasal berikutnya, Yusuf pun mengampuni saudara-saudaranya. Saudara, ada mutiara yang indah di sini. Ketika saudara dan saya masuk dalam pembentukan Tuhan, kita dibentuk. Dan orang yang mencelakakan kita, tidak senang dengan kita, saudara jangan pikir tidak dibentuk oleh Tuhan. Mereka pun dibentuk. Saya sangat memuji Tuhan. Ketika Yusuf memahami ketika saudaranya datang ke Mesir, dia melihat saudaranya berubah 100%. Kata-kata yang tertulis, lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara, pasal 44. Betapa Yehuda dulu dengan teman-teman saudara-saudaranya begitu tidak berbelas kasihan. Sekarang sungguh-sungguh dia berubah. Di saat itulah Yusuf hancur hati. Saudara, orang yang mengalami kepahitan ketika bertemu dengan orang yang memaitkan hidupnya, ada dua kemungkinan: mengampuni dengan penuh kasih, dan orang yang mengampuni dengan penuh kasih diperlihatkan berkat dan kekuasaan dan kemuliaan secara luar biasa. Tetapi orang yang habis di dalam dendam, orang itu akan binasa, hancur di dalam dendamnya.
saya akan memberikan penutup dengan kesaksian demikian. Saudara, ada seorang ibu bernama Regina Brand. Dia betul-betul pahit hidupnya. Dia salah satu anak dari 11 bersaudara. 6 tahun dia sudah ditelantarkan. Umur 16 tahun dia mengalami kecanduan alkohol. Umur 18 tahun menjadi single mother karena anaknya ditinggalkan oleh suami yang tanpa nikah. Umur 30 tahun dia meraih sarjana. Umur 40 tahun akhirnya dia menikah. Umur 41 tahun dia kena kanker. Dokter mengatakan dia sampai umur 51 tahun akan hidup kalau itu Tuhan kehendaki. Saya membeli bukunya dan saya baca. Dan tahun lalu terbit bukunya berikutnya, Melebihi Umur. Apa? Saya baca terus itu, buku itu. Kuncinya satu, mengampuni orang yang memahitkan hidupnya. Mengampuni membuat Yusuf bisa berkata demikian. Engkau memang kamu mereka-rekan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Saudara, saya ingin berpesan satu hal. Keadaan sulit, disuruh memaksa hidup kita di dalam dua pilihan. Berbuat untuk orang lain dengan penuh kasih, atau egois hanya diri kita. Kita mengatakan kepada tetangga kita, syukur kamu, dulu yang menghina aku, yang mencelakan aku, syukur kamu. Atau kita justru berkata, aku akan tolong dia. Seperti Yusuf. Kebesaran, kemuliaan, dan berkat justru dialami orang yang hatinya beres di hadapan Tuhan. Semua hal yang dirancang orang, semua peristiwa yang dilihat Tuhan, semua hal yang pahit, getir, kerugian, Tuhan lihat. Apakah hal itu memainkan hidup saudara atau justru membuat saudara, Tuhan terima kasih, tanganmu yang gak kelihatan merenda itu semua untuk kebaikan diriku, keluargaku, dan hidupku secara khusus menjadi berkat. Saya akan tutup dengan buku yang saya janjikan tadi. Seperti tadi, saudara, orang yang kaya, sangat kaya, bukan kaya, sangat kaya, sakit parah, pasti dia cari dokter yang sangat mahal, obat sangat mahal, semuanya. Pokoknya hidupnya terjamin. Dan dia lakukan. Mulai dari China, mulai dari Jerman, Amerika, Jepang, semua keliling. Dokter-dokter yang paling ahli, obat-obat paling mahal dibeli supaya dia bisa sembuh. Tapi ada kata di halaman terakhir ditulis oleh ibu ini. Saya akan bacakan pelan-pelan. Setelah 7 tahun mendapat suntikan botox. Botox itu satu obat yang langka untuk penyakitnya, yang sangat mahal, baru diketemukan, dan untuk sekali suntik dia harus korbankan uang sekian juta, ratus juta. Dia kata setelah 7 tahun, padahal dia setiap minggu harus suntik,
saya memilih untuk tidak melakukannya sejak suntikan terakhir tahun 2006. Brian, seorang teman dari disciple, telah bernubuat bahwa saya akan sembuh, dan untuk pertama kali saya percaya. Dan persekutuan doa yang dia mendoakan dia, itu persekutuan mak-mak, orang-orang sederhana. Sedangkan pendeta-pendeta, maaf, permisi bicara, pendeta-pendeta yang ditulis oleh di dalam buku ini yang terkenal, walaupun namanya nggak sebut, gereja yang besar, yang luar biasa heboh, dia tulis mendoakan, dia mengklaim menjadi nggak sembuh. Tapi justru yang kecil, yang sederhana, Tuhan pakai luar biasa. Yang kecil sederhana tergantung penuh kepada Tuhan. Yang besar justru bergantung akan ketenaran. Bagaimana dengan hidup saudara? Tangan Tuhan pegang saudara, yang kecil, yang sederhana, yang tidak punya apa-apa sampai saat ini dan untuk seterusnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tangan-Mu memang tidak kelihatan. Bentuk kami seperti Engkau bentuk Yusuf. Tangan-Mu membentuk kami, apakah tentang pernikahan, rumah tangga, pekerjaan, atau anak-anak, atau cucu. Orang sudah berkata, ya nggak mungkin Tuhan, dia sih salah pilih, dia sih keliru dengan jual belinya, dia salah pilih partner sih. Kalau bisnis dengan orang Kristen pasti diberkati, ya dia bukan, macam-macam. Tapi tangan Tuhan merangkul kami ketika kami mau dirangkul. Tangan Tuhan yang ajaib ketika kami berkata, tangan-Mu Tuhan ajaib, berarti kami percaya keajaiban itu terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat Janet yang di rumah, di tempat-tempat di mana ia bisa beribadah. Orang yang sudah lanjut usia, sampai yang kecil, yang cucu yang masih kecil, Tuhan pegang mereka. Dan kalau Tuhan pegang, tidak ada yang bisa merebut, karena Engkau yang pegang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebentar lagi akan terbit terang atasmu. Tangan Tuhan yang aktif itu tuntun kita seperti ia tuntun Yusuf. Mungkin saat ini kita dalam keadaan seperti dalam penjara seperti Yusuf. Sebentar lagi
kita akan melanting ke atas. Tuhan memberkati kita. Kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yonatan Subur yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita menundukkan kepala kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Kau telah memimpin kami dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapak. Sungguh kami diberkati oleh pujian-pujian Tuhan, dan lebih lagi oleh firman-Mu Tuhan. Sungguh kami diberkati Tuhan. Bapak, kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan, di mana Kau telah memberkati setiap usaha kami, pekerjaan kami, aktivitas apapun yang kami kerjakan Kau buat berhasil Bapa. Biarlah Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini boleh menjadi alat beribadah kerajaan Bapa. Kami ingin memberikan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita daripada-Mu Bapa. Mari saudara yang siap memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersama-sama telah menikmati pujian, penyembahan, firman Tuhan, dan kita telah memberi persembahan kepada Tuhan. Kini kita akan bersama-sama berdoa, namun sebelum kita akan menaikkan doa syafaat, saya ingin mengingatkan kembali bahwa minggu depan kita akan kembali bersekutu lewat channel YouTube GIA Jatinegara. GIA Jatinegara. Kita berdoa agar channel ini boleh menjadi berkat tidak hanya untuk jemaat Jatinegara, tapi juga untuk semua orang yang memakai media. Mereka dapat menyaksikan di berbagai tempat. Puji Tuhan. Dan kita akan sama-sama berdoa pada saat ini. Kita doakan untuk bangsa kita doakan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada, agar Tuhan terus memimpin dan menyertai. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus bekerja dalam hidup kami. Sekalipun mata jasmani kami tidak melihat tangan-Mu, sekalipun logika manusia kami mungkin juga sulit untuk memahami cara kerja Allah, tetapi hati kami percaya, iman kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus bekerja. Tangan-Mu terus membentuk kami, memelihara hidup kami dalam setiap kondisi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, juga di tengah-tengah pergumulan bangsa kami ini ya Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah yang juga bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Engkau Allah yang bekerja di kota kami. Untuk itu Tuhan, kami terus mendoakan, biarlah kuasa Allah, biarlah kasih Allah boleh melawat bangsa dan kota kami ya Tuhan.
Sehingga lewat masalah yang ada saat ini, lewat pandemi yang saat ini masih menjadi pergumulan bangsa kami, Tuhan, biarlah kuasa-Mu dinyatakan, hikmat Allah dinyatakan, dan biarlah pengharapan yang dari Allah boleh menguatkan bangsa kami. Tuhan, berkati para pemimpin yang ada, beri hikmat yang daripada Engkau, sehingga mereka dapat memutuskan setiap kebijakan oleh hikmat Allah. Juga para tenaga medis yang terus bekerja, Tuhan, beri mereka kekuatan dan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka pun dapat mengerjakan setiap hal untuk menuntaskan persoalan pandemi virus corona ini. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang saat ini menyaksikan ibadah ini. Tuhan, Kau tahu pergumulan mereka. Tuhan, Kau tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka hadapi. Saat ini hamba berdoa, bila kuasa Allah juga melawat setiap mereka di dalam nama Yesus, melawat setiap keluarga di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh menyaksikan anugerah-Mu, pemeliharaanmu, bahkan apa yang tidak mereka pikirkan, mereka boleh menyaksikan Allah mengerjakannya bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan, yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami percaya juga Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Dan saat ini kami berdoa bila kuasa Allah, kasih Allah juga melawat setiap mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, di tengah pengalaman hidup yang tidak selalu mudah, pengalaman hidup yang tidak selalu jelas dalam kacamata kami punya Allah yang tangannya terus bekerja. Terima kasih Tuhan. Juga Engkau pimpin gereja-Mu di tempat ini. Biarlah juga hikmat Allah menuntun kami, sehingga kami sebagai gereja Allah terus bergerak di dalam pimpinanmu, di dalam hikmatmu, dan banyak jiwa boleh dimenangkan melalui pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, dan biarlah nama-Mu terus dipermuliakan dalam kehidupan setiap kami. Engkau berkati setiap pelayan Tuhan yang melayani, baik pemimpin pujian, singan, pemusik, penyampai firman, semua kami Tuhan. Biar Engkau pakai lebih lagi untuk kerajaan Allah. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu dan jemaat sekalian dimanapun engkau berada, angkatlah hatimu kepada Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang, kuasa penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, menyertai keluargamu dari dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oh
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.